Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah dengan NIM 20030224030 dari kelas FRE 2020 akan mempresentasikan laporan akhir magang saya dengan judul Sistem Refrigerasi pada AC bis listrik di PT Industri Kereta Api. Penulisan laporan akhir magang saya dengan judul berikut dilatar belakangi oleh PT Inka Persero yang sedang mengembangkan bis listrik sebagai transportasi resmi untuk membawa delegasi negara peserta dalam ajang KTT G20 di Bali. PT Inka Persero mendapatkan pesanan dari pemerintah sebanyak 30 unit bis listrik. Kemudian demi kenyamanan penumpang dalam bis listrik ini disempurnakan dengan adanya AC. Tentunya spesifikasi AC bis listrik yang digunakan akan berbeda dengan produk AC milik PT Inka Persero yang lain. Penulisan laporan akhir magang saya dengan judul berikut memiliki tujuan, yaitu yang pertama mengetahui sistem refrigerasi pada AC bis listrik milik PT Inka Persero. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada sistem refrigerasi AC bis listrik milik PT Inka Persero. Kemudian yang ketiga mengetahui permasalahan dan solusi yang ditemukan saat produksi AC bis listrik milik PT Inka Persero. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait AC bis listrik. AC adalah alat yang digunakan untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Prinsip dasar AC adalah proses penyerapan dan pelepasan panas dengan menggunakan suatu zat yang mudah menyerap, yaitu refrigeran. Refrigeran menyerap panas dengan evaporasi pada temperatur dan tekanan rendah dan melepas panas dengan kondensasi pada temperatur dan tekanan yang lebih tinggi. AC bis listrik KTT G20 adalah unit AC dengan tipe ACI EL1901 yang memiliki kapasitas 19.000 kcal per hour dan dirancang untuk dipasang di atap bis. Unit ini dioperasikan menggunakan sumber daya 600 VDC untuk kompresor dan 24 VDC untuk kipas evaporator dan kondensor. AC bis listrik tipe ACI EL1901 bekerja dikendalikan oleh panel kontrol built-in, ECU, dan sensor suhu, di mana bentuk dari AC bis listrik ini dapat dilihat dalam foto yang terdapat dalam PPT. Kemudian yaitu terdapat komponen AC bis listrik, di mana yang pertama terdapat evaporator coil, di mana evaporator coil ini berfungsi untuk menyerap panas di dalam ruangan. Kemudian terdapat evaporator fan, di mana evaporator fan ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara dingin ke dalam ruangan. Kemudian terdapat akumulator, di mana akumulator ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan refrigeran sementara, di mana refrigeran nantinya akan menguap ke atas dan keluar melalui pipa keluaran akumulator, kemudian masuk ke dalam kompresor. Yang selanjutnya yaitu terdapat kompresor yang berfungsi sebagai mengkompres atau menekan refrigeran sehingga output yang dikeluarkan yaitu refrigeran akan bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Kemudian terdapat refrigeran yaitu zat yang mampu untuk menyerap dan melepaskan panas. Kemudian terdapat kondensor coil, di mana kondensor coil ini adalah bagian pendingin, di mana keluaran refrigeran yang dihasilkan oleh kompresor nanti akan didinginkan di kondensor coil. Kemudian terdapat kondensor fan yang berfungsi untuk mensirkulasikan udara panas keluar ruangan, dan kemudian ada filter dryer, di mana ini adalah komponen pengaman yang berfungsi untuk menyaring udara kotor. Kemudian ada side glass, di mana side glass ini berfungsi untuk kita dapat melihat aliran sirkulasi refrigeran dalam sistem, karena side glass memiliki kaca yang dapat kita lihat dari luar. Kemudian terdapat TXV atau thermal expansion valve, di mana komponen ini akan komponen ini akan menurunkan tekanan refrigeran sebelum masuk dalam evaporator. Kemudian terdapat sistem kerja AC bis listrik, di mana prinsip kerja AC bis listrik adalah menyerap panas dari udara ke dalam ruangan, kemudian melepaskan panas tersebut di luar ruangan menggunakan zat yang bernama refrigeran. Refrigeran akan menyerap panas pada temperatur dan tekanan rendah dan melepas panas pada temperatur dan tekanan yang tinggi, sehingga bagian dingin akan berada pada evaporator dan bagian panas akan berada pada kondensor. Fungsi AC bis listrik ini ada 3, yaitu yang pertama mengatur suhu udara, menjaga kelembapan udara, dan membersihkan udara.
Kemudian masalah yang sering ditemui adalah AC yang tidak dingin yang disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama kurangnya refrigeran, di mana ketika ini terjadi maka refrigeran harus ditambah. Umumnya refrigeran dalam sistem kerja AC bis listrik ini sebanyak 2,5 kg sampai 3 kg. Kemudian yang kedua yaitu disebabkan oleh kotornya koil evaporator atau kondensor, di mana jika ini terjadi, langkah yang harus dilakukan adalah membersihkan koil evaporator dan kondensor dengan cara menyiramkannya dengan air. Kemudian kita dapat memvakumnya sehingga sisa-sisa air dan sisa-sisa debu atau kotoran yang terdapat dalam koil evaporator dan kondensor ini dapat hilang secara merata. Kemudian yang ketiga yaitu sirkulasi refrigeran yang terhambat, di mana faktor ini disebabkan oleh kerja dari komponen filter dryer yang tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga solusi yang harus dilakukan yaitu mengganti komponen filter dryer, karena dapat dipastikan bahwa filter dryer yang terpasang dalam sistem itu dalam kondisi rusak. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sirkulasi refrigeran AC bis listrik, di mana sirkulasi refrigeran AC bis listrik ini memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama ya kompresi. Kompresi dimulai ketika refrigeran yang berwujud gas bertemperatur rendah dan bertekanan rendah akan memasuki kompresor. Kemudian ketika dia memasuki kompresor akan ditekan atau dikompres di dalam kompresor sehingga tekanan akan naik dan suhu juga akan naik, sehingga keluaran dari kompresor refrigeran akan berwujud gas dengan tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi. Kemudian setelah itu dia akan memasuki kondensor, di mana dalam kondensor akan melalui proses kondensasi atau proses pengembunan, di mana wujud refrigeran yang semula adalah gas akan berubah menjadi cair dengan temperatur yang lebih rendah namun tekanan masih tinggi. Kemudian output dari kondensor tersebut akan masuk dalam filter dryer, sedangkan panas yang dihasilkan oleh kompresor itu akan dikeluarkan oleh kondensor fan ke luar ruangan. Output dari kondensor tersebut akan masuk dalam filter dryer, kemudian dalam filter dryer nantinya akan disaring, kemudian akan memasuki side glass, di mana dalam side glass kita dapat melihat sirkulasi refrigeran yang terdapat dalam sistem. Kemudian akan masuk dalam TXV atau thermal expansion valve, di mana dalam TXV ini akan melalui proses penurunan tekanan, di mana dalam TXV tekanan refrigeran yang semulanya tinggi akan diturunkan, sehingga output dari TXV yaitu refrigeran yang berwujud cair, bertemperatur rendah dan bertekanan rendah akan keluar dan memasuki evaporator. Dalam evaporator akan terjadi proses evaporasi atau proses penguapan, di mana refrigeran yang berwujud cair akan berubah menjadi berwujud gas dengan temperatur rendah dan tekanan yang rendah. Kemudian gas yang bertemperatur rendah ini akan disirkulasikan melalui evaporator fan dan dikeluarkan ke dalam ruangan. Kemudian evaporator coil akan bertugas untuk menyerap udara panas di dalam ruangan sehingga refrigeran yang berwujud gas kemudian bertekanan rendah dan bertemperatur rendah akan masuk dalam akumulator. Di dalam akumulator refrigeran akan diam sebentar, kemudian akan keluar melalui pipa atas akumulator, sehingga dari akumulator tersebut akan masuk dalam kompresor. Dalam kompresor akan terjadi proses kompresi yang sama sehingga sirkulasi refrigeran akan terus berputar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji tekanan refrigeran, di mana uji tekanan refrigeran ini dilakukan untuk mengetahui besar tekanan dan suhu dalam sistem refrigeran. Uji tekanan refrigeran menggunakan alat digital manifold Digimon Refco, di mana bentuk dari alat tersebut dapat dilihat dalam foto yang terdapat dalam PPT. Kemudian uji tekanan dilakukan pada kompresor 1 dan 2, di mana selang merah pada pipa HP atau high pressure, di mana pipa high pressure ini berada pada output dari kompresor. Kemudian selang biru dipasang pada pipa LP atau pipa low pressure, di mana pipa low pressure ini berada pada
tanpa input dari kompresor. Kemudian dari uji tekanan refrigeran ini diperoleh nilai LP, HP, TOH, TCU, T1, T2, SH, dan SC, di mana LP adalah besar tekanan low pressure, TOH adalah besar suhu refrigeran pada tekanan low pressure, T1 adalah besar suhu refrigeran setelah melewati proses evaporasi, SH adalah selisih TOH dan T1, HP adalah besar tekanan high pressure, TCU adalah besar suhu refrigeran pada tekanan high pressure, T2 adalah besar suhu refrigeran setelah melewati proses kondensasi, SC adalah selisih dari TCU dan T2. Kemudian dari uji tekanan refrigeran, kita akan menghasilkan hasil pengujian data-data berikut, di mana kita memiliki dua data dari data kompresor 1 dan kompresor 2. Dari data tersebut, kita ketahui bahwa yang pertama, nilai low pressure pada kompresor 1 sebesar 5,16 bar, pada high pressure di kompresor 1 sebesar 22,16 bar, kemudian nilai low pressure pada kompresor 2 sebesar 5,21 bar, dan high pressure pada kompresor 2 sebesar 23,88 bar, di mana diketahui bahwa nilai high pressure pada kedua kompresor itu jauh lebih tinggi nilainya daripada nilai low pressure, sehingga kita ketahui bahwa terjadi kenaikan tekanan setelah melewati kompresor, sehingga diketahui bahwa kompresor bekerja mengubah tekanan menjadi lebih tinggi dengan cara mengompres atau menekan gas refrigeran. Kemudian yang kedua yaitu kita ketahui bahwa nilai TOH pada kompresor 1 itu sebesar 12,4 derajat Celcius, kemudian pada kompresor 2 itu sebesar 9,5 derajat Celcius. Nilai ini diperoleh dari tabel saturasi, di mana tabel saturasi saya cantumkan pada PPT. Tabel saturasi yang digunakan adalah tabel saturasi freon R407C, di mana tabel saturasi ini adalah tabel saturasi jenis refrigeran yang digunakan pada sistem AC bis listrik. Kemudian nilai T1 pada kompresor 1 itu diperoleh nilai 8,7 derajat Celcius, sedangkan T1 pada kompresor 2 sebesar 9,0 derajat Celcius, di mana selisih dari TOH dan T1 pada kompresor 1 sebesar 3,7 derajat Celcius dan selisih TOH dan T1 pada kompresor 2 sebesar 0,5 derajat Celcius. Nilai selisih ini kita ketahui bahwa telah terjadi proses penguapan atau evaporasi dari refrigeran yang akan masuk kembali ke kompresor. Semakin tinggi nilai selisih ini, maka membuktikan bahwa proses penguapan yang terjadi itu semakin sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu kita ketahui nilai TCU pada kompresor 1 sebesar 48,5 derajat Celcius dan TCU pada kompresor 2 sebesar 51,6 derajat Celcius, di mana nilai TCU ini sama seperti nilai TOH diperoleh dari tabel saturasi freon R407C, di mana freon R407C adalah jenis refrigeran yang digunakan pada sistem refrigerasi AC bis listrik. Kemudian diperoleh T2 pada kompresor 1 sebesar 52,0 derajat Celcius dan T2 pada kompresor 2 sebesar 52,2 derajat Celcius, dengan selisih TCU dan T2 pada kompresor 1 sebesar 3,5 derajat Celcius dan selisih TCU dan T2 pada kompresor 2 sebesar 3,6 derajat Celcius. Nilai selisih ini membuktikan bahwa telah terjadi proses pengembunan atau kondensasi dari refrigeran yang akan masuk kembali ke thermal expansion valve atau TXV. Semakin besar nilai selisih ini membuktikan bahwa proses pengembunan yang terjadi itu semakin sempurna. Kemudian dari penulisan laporan ini, kita dapat menyimpulkan yaitu yang pertama, sistem refrigerasi AC bis listrik memiliki 4 proses tahapan, yaitu yang pertama kompresi, kondensasi, penurunan tekanan, dan evaporasi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan wujud pada sistem refrigerasi AC bis listrik terjadi dari gas menjadi cair, kemudian gas kembali, di mana gas menjadi cair ini disebut sebagai proses kondensasi atau pengembunan, dan cair menjadi gas ini disebut sebagai proses evaporasi atau proses penguapan. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan yang ditemukan saat produksi AC bis listrik adalah AC yang tidak dingin yang disebabkan oleh kotornya area koil evaporator dan koil kondensor, kurangnya refrigeran, dan sirkulasi refrigeran yang terhambat.
Sekian presentasi dari saya mengenai laporan akhir magang dengan judul Sistem Refrigerasi pada AC bis listrik di PT Industri Kereta Api. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.